Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka hari ini kita telah tiba pada minggu terakhir bulan Maret tahun 2020. Keadaan di sekitar kita mengkhawatirkan dan terus berubah setiap waktu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Ia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang ada dalam keadaan yang tidak dapat memberikan kepastian. Seringkali kita merasa seperti ada dalam satu waktu yang sangat berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian, dan sepertinya kita menjadi lelah. Sepertinya kita sudah memanggil-manggil dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Seolah tidak didengarnya doa-doa kita. Tentu tidak demikian, saudara-saudara. Tuhan tetap mendengar doa-doa kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Marilah saudara-saudara kekasih Tuhan, kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Sebab sesungguhnya Ia dekat ketika kita memanggilnya. Ia berfirman kepada kita, "Jangan takut." Maka kita bisa datang ke dalam hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa hati kami melimpah dengan syukur, sebab kami tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dalam situasi-situasi yang terjadi belakangan ini, keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan kami, peristiwa-peristiwa yang menakutkan kami, Tuhan, kami berseru bersama dengan seluruh umat-Mu di negara ini. Kasihanilah kami. Tumpangkanlah tangan-Mu untuk mengangkat kami, memberikan kekuatan, dan mampukan kami untuk terus memandang kepada Engkau sebagai Tuhan pencipta kami. Pada hari Sabat-Mu yang suci ini, bersama dengan seluruh umat-Mu yang ada dan mendengarkan siaran ini, kiranya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya ya Bapa, kepastian, kehadiran, dan penyertaan Tuhan akan nyata di dalam setiap pribadi kami, dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh-Mu yang suci menuntun kami, menolong kami, untuk kami dapat mendengarkan firman yang hidup itu, firman yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Haleluya. Diagungkan, dimuliakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Perkenankan kami saat ini dari kantor Pusat Bala Keselamatan menyapa Anda semua, para prajurit, umat Bala Keselamatan, dan orang-orang percaya di seluruh Indonesia melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui media ini. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang anugerah Tuhan penopang dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi penderitaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa kita dan dunia pada umumnya saat ini sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, yaitu mewabahnya virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Dan akibat dari wabah ini, banyak orang yang kita kasihi telah pergi mendahului kita. Mereka adalah orang-orang yang ada di garda depan, para pelayan kesehatan dan orang-orang yang bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan, para hamba Tuhan yang melayani umat Tuhan, dan juga anggota masyarakat. Betapa sedihnya, bukan? Saudara-saudara sekalian, melihat kondisi ini, kita mulai bertanya, apa kata firman tentang situasi yang sedang terjadi? Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan singkapkan melalui peristiwa ini. Apa yang sedang kita alami saat ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9. Artinya, kondisi yang saat ini sedang terjadi bukanlah sesuatu yang baru, sebab Alkitab telah banyak menyampaikan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ketika malapetaka datang menimpa umat manusia. Benar, ini bukanlah sesuatu yang baru. Namun demikian manusia tetap terkejut, sebab manusia tidak siap menghadapi kondisi ini. Karena kondisi ini berdampak pada masalah sosial, ekonomi, bahkan pada masalah politik. Apa yang dikatakan firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Nabi Yeremia menuliskan berbagai penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Bahkan ia sendiri menjadi saksi atas berbagai malapetaka yang datang menimpa umat. Ia meratapi duka cita yang ia temui di jalan-jalan. Sepanjang jalan yang ia lalui, ia menemukan orang yang meratap dan berduka cita. Itulah sebabnya dia mengungkapkan ratapan itu dengan perkataan, lenyaplah segala kemuliaan umatnya. Saudara-saudara sekalian, perkataan Nabi Tuhan ini mengungkapkan seolah-olah tidak ada lagi pengharapan di tengah-tengah kehancuran atau penderitaan. Dan penderitaan itu tidak memandang siapapun, termasuk nabinya. Perkataan Nabi Yeremia berikut ini menegaskan hal itu. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Di Ratapan 3, 19 dan 20. Sebuah kepahitan hidup yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bukan? Inilah kondisi yang sedang diperhadapkan kepada Nabi dan umat Tuhan. Dan bila kita melihat kondisi saat ini, bukankah peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan juga harus kita alami? Walaupun
dalam bentuk yang sedikit berbeda. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita tahu sejengkal hidup yang ada di depan kita? Tak seorang pun tahu. Bahkan harus kita sadari, maut itu ada di sekeliling kita. Jika kita melihat kondisi ini, maka pengharapan akan pudar dari genggaman hidup kita. Ancaman mulai datang mengancam hidup kita. Sukacita dan dukacita yang biasa melibatkan sebuah komunitas kini harus terhalang karena diberlakukannya kebijakan social distancing. Social community diganti dengan social distancing. Komunitas sosial yang selama ini begitu kuat dan tumbuh dalam masyarakat berubah menjadi pembatasan sosial. Seolah-olah kejayaan, kemasyhuran, kehebatan yang selama ini dapat kita tunjukkan melalui kinerja, prestasi, pelayanan, hilang lenyap oleh karena keganasan COVID-19. Kemuliaan pun berganti dengan kenistaan atau kehinaan. Bahkan tak jarang dari antara kita mulai bertanya-tanya, masih adakah Tuhan berpihak kepada mereka yang sungguh-sungguh mempersembahkan diri untuk melayani masyarakat dan mempersembahkan hidupnya bagi misi yang mulia ini? Dalam kondisi seperti ini, di antara orang percaya mulai memperdebatkan kebijakan yang diberlakukan, dan hal itu adalah wajar. Sebab kita tidak pernah memahami karya Allah yang besar, yang melampaui segala sesuatu yang terjadi saat ini. Karena pemikiran kita adalah pikiran yang sangat terbatas. Tetapi ada sebuah penegasan, saudara-saudara sekalian, melalui firman Tuhan. Di balik kehancuran dan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, anugerah Tuhan menjadi penopang dalam hidup kita. Penegasan dari pernyataan ini disampaikan melalui firman Tuhan yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru, tiap pagi besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Saudara-saudariku, di balik kehancuran, penderitaan, tekanan yang kita alami, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Anugerah Tuhan yang akan menopang kita. Inilah kehebatan kehidupan di dalam Kristus. Karena anugerahnya bukan saja kita alami di dunia, tetapi dengan anugerahnya membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, asalkan kita setia kepadanya. Rahmat Tuhan yang selalu baru menjadi pengharapan kita. Dari masa ke masa Ia selalu menunjukkan kesetiaannya. Bahkan Ia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan hal itu ditegaskan oleh Yesus ketika Ia berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Dalam minggu-minggu prapaskah ini, kita diingatkan akan penderitaan Kristus. Ia telah memberikan hidupnya, bahkan sampai Ia berkata, "Tetelestai, sudah selesai, sudah dibayar penuh, tidak ada yang tidak terlunas. Semua sudah dibayar melalui kematiannya. Dan tidak ada satu kuasa pun yang tidak dibawa kendali kekuasaannya, termasuk wabah COVID-19. Hanya saja, Ia menantikan suatu sikap hidup
yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan iman dan perbuatan. Dan lihatlah apa yang ia akan singkapkan melalui semua ini. Karena semua ini akan berlalu. Untuk saudara-saudariku yang telah dinyatakan positif COVID-19, firman Tuhan hari ini berbicara. Anugerah Tuhan menopang hidupmu. Anugerah Tuhan cukup bagimu di masa-masa penderitaan ini. Bahkan kita diingatkan pilu-pilu Yesus yang menyembuhkan bukan saja penyakit rohani, tetapi juga penyakit jasmani. Dan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Kristus. Untuk saudara-saudaraku yang dinyatakan orang dalam pemantauan, semakin bersungguh-sungguhlah dalam iman. Karena dengan demikian, engkau akan dijamah dan disembuhkan oleh Kristus. Dan untuk saudara-saudariku yang masih terbebas dari ancaman penderitaan ini, Anda dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat bagi mereka yang sudah terdampak dengan virus ini. Ingat, Kristus bersupremasi dalam kondisi. Supremasinya atas segala sesuatu tak terbantahkan. Oleh sebab itu, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua pasti akan berlaku. Anugerahnya menopang Anda. Anugerahnya cukup bagi Anda. Semakin bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, karena Dia adalah penjaga. Ingat, Kristus telah menyelesaikan semua. Sudah selesai. Kristus bersupremasi dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dan melalui supremasinya itulah Dia memberikan anugerahnya bagi kita semua. Sehingga dalam kondisi apapun, Dia menopang kita. Termasuk pada saat kita menghadapi penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi. Dimuliakan, diagungkan Dia yang telah datang dari surga, turun ke bumi, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit bagi kita semua, agar kita memperoleh anugerah. Mengakhiri khotbah ini, saudara-saudara sekalian, marilah kita merenungkan akan hidup kita. Tunduk sejenak dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu hari ini menegaskan lagi kepada kami bahwa anugerah-Mu menjadi penopang dalam hidup kami bagi orang-orang percaya, secara khusus mereka yang saat ini sedang menderita oleh wabah serangan virus corona. Kiranya mereka saat ini dijamah oleh Tuhan. Dan oleh bilur-bilur kami percaya mereka disembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan telah meneguhkan dan menguatkan iman kita sekalian. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi himbauan-himbauan yang telah disampaikan. Firman Tuhan telah menguatkan dan meneguhkan iman kita. Maka mari tetap kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari tetap waspada, menjaga kesehatan kita, dan menerapkan perilaku hidup sehat. Patuhi semua himbauan yang disampaikan demi kebaikan kita bersama, demi pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan percayalah,
Tuhan menolong kita. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin.